Selamat datang di konten paling sangar di Administrasi Publik UNESA AP Wani. Kenapa paling sangar? Karena ketika teman-teman bikin video di rumah aja dengan seadanya, saya bikin video yang lebih proper dan langsung terjun di lapangan. Ya masa pilkada doang yang offline, tapi kuliah dan tugas masih online. Emang yakin pilkada gak jadi klaster baru? Surabaya adalah salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Ya, sebagaimana sebuah ibu kota provinsi pasti banyak banget ruang kehidupan yang mengisi di Surabaya ini, seperti pemerintahan, politik, kebudayaan, hiburan, bahkan industrinya. Di Surabaya sendiri, industri itu berkembang pesat. Tiap tahunnya itu kenaikan investasi, serapan tenaga kerja, bahkan unit produksi di Surabaya selalu meningkat. Makanya di Surabaya banyak banget pabrik-pabrik dan perusahaan yang memakan lahan di Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya juga bijak dalam mengatur dan mengelola pabrik-pabrik dan perusahaan ini agar menjadi satu kesatuan yang terpadu dan diletakkan di satu kawasan atau istilahnya sih kawasan industri. Di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, sebenarnya sudah dijelasin bahwa di Surabaya sendiri ada dua kawasan industri yang besar, seperti di Sier atau Surabaya Industri Estate Rungkut dan di kawasan industri Margomulyo ini. Dan di pasal 51 tersebut sebenarnya dijelasin dengan detail bahwa di kawasan industri itu harus banyak banget memperhatikan beberapa hal, seperti ya tingkat atau radius jarak kawasan industri dengan kawasan permukiman. Itu jelas banget sih, karena nggak kebayang kan kalau misal kawasan industri ditaruh di tengah kota, ketika kita misal mau jalan-jalan, malmingan, terus kita rebutan dengan truk-truk atau tronton di jalan, pasti kan makin sumpek, makin macet. Dan selain itu juga di kawasan industri sebenarnya yang paling krusial adalah ruang terbuka hijau. Seperti di kawasan industri Margomulyo ini, sebenarnya kawasan terbuka hijaunya adalah terkait dengan pohon-pohon bonsai yang di tengah jalan, sebagai tujuannya sih kayak kanopi gitu atau peneduh. Dan selain itu juga ada ruang pedagang kaki lima, seperti contoh yang satu ini dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Bapak Rudi. Nah, Bapak Rudi jualan di kawasan industri ini mulai dari kapan, Pak? Udah 5 tahun. 5 tahun, Pak ya. Iya. Terus kalau jualan di kawasan industri gini itu lebih laku mana, Pak, sama yang kawasan biasa gitu, Pak? Ya lebih rame sini. Sini ya. Iya. Terus kalau ngomongin kayak pandemi gini, Pak, sebelum dan sesudah itu ada peningkatan atau malah turun sih, Pak? Kalau Turun, ya. turun, Pak ya. Iya. Rasain turun, banget, iya. Pak ya. Kalau sebelum pandemi itu kan rame. Iya. Sekarang udah mulai sepi. Harapannya, Pak, untuk ke depannya biar Ya semoga aja cepat selesai lah pandemi ini ya. Biar kembali lagi kayak dulu rame gitu ya. iya. Ya wes, Pak. 5.000, Pak ya. Oh iya. Dan selanjutnya seperti kemudahan dan kelancaran akses kawasan. Ini jelas banget karena ya namanya juga kawasan industri, mobilitas kendaraan, perusahaan itu juga butuh truk-truknya tepat waktu untuk datang di pabriknya. Otomatis kelancaran dan kemudahan juga harus diperhatikan. Tetapi ya jelas kawasan industri ketika jam-jam macet, jam berangkat kerja, berangkat sekolah, pulang kerja pun ya namanya juga kawasan industri pasti kan macet. Dan yang terakhir adalah memperhatikan AMDAL. Ini sebenarnya selalu menjadi isu yang sering digodok bahwa pabrik-pabrik ini ketika membuang limbah, limbahnya itu kemana sih? Apa ke lautan dan bukannya malah mengganggu biota laut, atau ke udara yang menyebabkan polusi-polusi seperti biasanya. Kawasan industri adalah kawasan kedua yang memakan lahan paling banyak setelah kawasan permukiman warga. Industri yang berkembang pesat harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah
dalam mengatur dan mengelolanya yang tepat. Industri yang besar, kota yang berkembang, lingkungan, apa kabar? Dengan saya Muhammad Firdaus Alamsyah dan inilah AP Wani.